cepat, lalu dikondisikan seperti itu. Kita dibagi ya Bang, kok seperti itu nanti ya. Baik, itu saja sementara yang bisa kami sampaikan dari protokol dan sambil menunggu Pak Wagub. Terima kasih. Dari Jakarta tiba di tempat acara. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta, Ibu Rohana Manggala, pelepasan peserta training of fasilitator participatory action research pemahaman komprehensif Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKI Jakarta. Kepada Ibu Rohana Manggala kami persilakan. Pada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta selaku Ketua Pelaksana KPAP DKI Jakarta, Sekretaris KPA Nasional atau yang mewakili, para kepala dinas, biro, instansi terkait atau yang mewakili, para sekretaris KPA Kota, Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta, para peserta Training of Facilitator Participatory Action Research Masyarakat Umum, perwakilan dari guru dan peserta didik, pimpinan mitra internasional, bapak-bapak dan ibu-ibu undangan sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di Balairum ini. Dan saya mohon izin akan melaporkan beberapa hal pada Bapak Wakil Gubernur. Sebagaimana kita ketahui bahwa HIV tertinggi khususnya di tahun 2011-2013 jumlah keseluruhan pada usia 25-44 tahun adalah sebanyak 81-83%. Artinya penularan mulai terjadi dari 5-10 tahun ke belakang. Salah satu indikator yang diharapkan dalam target MDGs 6A adalah tercapainya target MDGs tahun 2015, yaitu 95% penduduk usia 15-24 harus mengetahui, memahami HIV dan AIDS secara komprehensif dan benar. Berdasarkan latar belakang tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui KPA Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan SKPD terkait,
khususnya hari ini dengan SKPD Dinas Sosial, SKPD Dinas Pendidikan, SKPD Dinas Kesehatan, SKPD Dinas Tenaga Kerja, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta melakukan participatory action research pemahaman HIV dan AIDS bagi perwakilan usia penduduk 15-24 tahun. Pelaksanaan TOF PAR tahun 2013 ini dilaksanakan dalam 3 angkatan. Angkatan pertama adalah untuk masyarakat umum sebanyak 85 orang. Ini adalah angkatan pertama, Pak, di masyarakat. Yang lalu sudah dilakukan khusus untuk pelajar. Dan unsur perwakilan remaja 6 agama sebanyak 45 orang, remaja Karang Taruna sebanyak 20 orang, dan remaja pendidikan non formal informal sebanyak 20 orang yang akan dilaksanakan tanggal 23 sampai 25 Oktober. Angkatan kedua adalah TOF PAR peserta didik tingkat SLTA yang diwakili oleh 2 orang siswa dari 40 sekolah di DKI Jakarta. Dan angkatan ketiga adalah para guru pembimbing BP penyuluhan yang diwakilkan oleh 2 orang guru dari 40 sekolah di DKI Jakarta. Bapak Wagub yang kami hormati, terkait dengan pelaksanaan tersebut diharapkan pertama peserta nantinya lebih mengetahui dan memahami HIV dan AIDS secara komprehensif dan benar. Dan diharapkan materi HIV AIDS ini bisa masuk pada kurikulum dan disampaikan kepada guru dan peserta didik lainnya yang tidak mengikuti TOF dan harus menjadi bahasan dalam agenda kegiatan sosial di sekolah. Kedua, secara simultan semua alumni dapat melakukan ketok tular atau word of mouth penyebaran informasi tentang HIV dan AIDS secara individu maupun kelompok di lingkungan sekolah. Ketiga, diharapkan juga sistem penyebaran informasi setiap 3 bulan dapat dimonitor dan dievaluasi yang akan dilakukan oleh masing-masing SKPD terkait. Demikian laporan kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Basuki Cahayapurnama selaku Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan dukungan dan perhatian yang sangat sungguh-sungguh untuk pelaksanaan kegiatan TOF PAR ini. Mohon perkenan Bapak Wagub untuk membuka secara resmi, melepas para peserta dan memberikan arahan untuk mengikuti kegiatan Training of Facilitator Participatory Action Research pemahaman komprehensif dan benar untuk HIV dan AIDS usia 15-24 tahun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak. Sekaligus melepas secara resmi. Untuk kepada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama kami persilakan. Yang saya hormati Sekretaris KPA Provinsi DKI Jakarta, seluruh SKPD, Pak Dinas maupun mewakili. Yang saya hormati juga KPA di 5 wilayah kota, para kepala sekolah dan para peserta pelatihan. Hadirin dan undangan, selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Yang pertama-tama saya berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk terus berada di KPA ini, karena ini kerja sosial sebetulnya dan tidak mudah. Dan kita tahu banyak orang juga tidak memahami kalau dia terjangkit HIV, di
sehat di dalam, tidak ada apa-apa, bisa meninggal. Terus bisik-bisik gitu, katanya kena AIDS. Tidak kelihatan, tiba-tiba hidup biasa saja. Nah, mungkin dia tidak menyadari dia terjangkit ini dari HIV-nya. Nah, justru melalui pelatihan ini kita harapkan dari para pelajar, terutama dari dinas terkait ya, penyebaran PNK pun dari guru sebetulnya. Jadi pemahaman di sekolah sampaikan apa ya, sekarang anak-anak didik kan apa ya, curhatnya temannya udah pakai Twitter, BlackBerry broadcast gitu ya. Kalau dulu kan susah mau kirim grup SMS. Nah, ini bisa disampaikan. Nah, kita juga mendorong tidak perlu ya dilakukan tes juga untuk voluntary apa namanya, counseling testing gitu ya. PCP kemarin itu ya dites. Dan juga kemarin saya ada cerita sama adik saya, ini mesti dipikirkan juga. Saya bilang, kamu udah tes HIV belum? Saya bilang sama adik cowok saya gitu. Oh, saya udah tes. Terus dia bilang, kamu tahu nggak kenapa banyak orang tidak mau tes? Saya kenapa? Waktu orang minta sendiri itu ditanya-tanyain, diisi. Itu juga membuat orang yang mau tes itu jadi tidak mau. Nah, harusnya kalau mau dites di lab, misalnya ke Prodia atau itu kan, ya terus tanyakan banyak orang tidak mau, diisi-isi segala macam itu. Nah, harusnya kalau ini teori adik saya, kita mungkin bisa salah satu sampel belum tentu benar gitu ya. Dia bilang harusnya waktu orang mau ngetes itu ya nggak usah ditanya macam-macam. Waktu kau tahu hasilnya ada yang positif baru dikonseling atau disampaikan juga Anda negatif belum aman loh. Kalau Anda ternyata berisiko tinggi, Anda tes lagi 3 bulan. Nah, kalau tanya Anda ke pelanggan PS bukan orang jadi merasa tidak enak gitu. Nah, saya pikir ini perlu dipikirkan juga supaya banyak orang mau. Kalau ada tes ditanya-tanya itu pusing juga nih, mesti ngaku gitu kan. Dan di Indonesia ini tidak ada yang rahasia, masih bocor juga. Ngomong-ngomong masih bocor juga. Tapi tandanya gampang kan, nama 4 huruf 4 angka di 4 huruf di depan, terus angka lahir itu langsung orang bisa bocor juga untuk orang-orang yang dikenal gitu ya. Itu juga membuat orang jadi malas. Nah, gitu. Kita sekarang ingin yang penting bagaimana pemahaman yang komprehensif dan benar dari orang berusia 15 sampai 24 tahun ini. 25 apa? 25 ya? 24 ya? Kenapa nggak sampai 24? Sampai 10 tahun gitu masanya. Ya, saya tidak tahu. Sekali terima kasih. Dan kita cuma selamat untuk di puncak ya acaranya ya. Saya ke sana tidak cukup waktunya, jadi sudah ke sini mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Rabu tanggal 23 Oktober 2013 pelatihan of fasilitator ya, participatory action research, pemahaman yang komprehensif dan benar HIV dan AIDS untuk usia 15 sampai 24 tahun ini secara resmi saya buka dan saya lepas. Bapak Ibu di undangan yang kami hormati,
presidennya ini mau tender kan. Nah sekarang kita lagi mau nyuruh Jayakon yang punyanya kita. Ya ada saham untuk masukin daftar ke situ. Nanti saya lagi mau minta juga mungkin dari berapa BUMN harus bantu masukin. Baru kalau ada seperti itu, kalau ada kerjaan seperti ini langsung perintah mereka kerja bayar, nggak perlu tender. Oke. Kalau selalu mesti tender itu menyebabkan perbaikan jalan di Jakarta itu rusak. Ya kan? Iya. Begitu udah selesai. Mau tunggu rusak mau ngajuin anggaran setahun cuma 2 kali. Iya, oke. Nah itu yang jadi masalah. Itu mau kita rubah. Ya, gitu ya. Pak, kemudian ini Pak, distributor yang kemarin Itu tanah dulu kita beresin, 400 hektar dulu. Kita tapi mesti itu di mulai. 5 wilayah atau Enggak, itu langsung satu wilayah di Marunda. Pak, kemudian kan ada sering kejadian kayak gini juga Pak. Orang celaka karena utilitas seperti kabel, Betul. wire, segala macam itu gimana Pak Jatuh, kena pengawasan? angin, kenapa? Makanya salah satu cara tuh sebetulnya paling aman tuh nggak boleh lagi kabel di atas, semua ditanam. Tapi kelemahannya ditanam suka orang nyolong. Di bawah kan. Nah ini butuh CCTV juga bisa ada yang pelototin. Kalau nggak ada tindakan tegas, ada tanam apapun dicolong orang. Oke. Tapi tetap benar harus ditanam. Saya udah bilang sama dinas energi harus ditanam udah. Tanam ke orang nyolong pasang CCTV, tiap-tiap kelurahan punya Pol PP pelototin berapa CCTV. Memang selama ini pengawasannya gimana Pak untuk kabel yang delaware kayak gitu? Kalau lagi hujan lagi turun itu kan nggak sempat dicek kan. Iya. Nah itu bisa kecelakaan. Tapi pengecekan rutin itu selalu ada Pak instruksinya? Pak? Rutin, mereka rutin. Cuma kalau lagi hujan angin gitu kan dia nggak itu kan nggak terima. Oke. Ya. Untuk topeng monyet bagaimana Pak? Tolongnya mau diberdayakan. Tanya ke bawah deh. Itu Ibu IP kan laporin, tapi udah 10 yang udah dapat. Tapi Mereka kalau taruh di kolongnya, IRT. Itu tadi saya bilang masih carikan solusi. Apakah nanti ada pertunjukan semacam sirkus atau kebun binatang, mereka latih seperti itu. Ya. Berarti mau di Nah, jadi jangan sampai dibuang begitu aja kan. Bisa dipikirin kayak pertunjukan. Pak, kabarnya buruh mau nginep di sini Pak sebelum mau Nggak tahu saya. Gimana?